Belajar itu warisan yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun berada. Karena ilmu, derajat seseorang akan ditinggikan. Belajar bahasa Indonesia bersama Ibu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian sedang bahagia, bukan? Keinginan kalian sudah terwujud, yaitu masuk ke sekolah yang kalian idam-idamkan. Selamat ya. Berjanjilah bahwa kalian akan mencetak prestasi yang setinggi-tingginya di sekolah baru kalian. Kalian pun akan membuat sekolah kalian harum di antara sekolah-sekolah yang lain. Itu pesan Ibu ya nak ya. Sekarang kalian berjumpa Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Materi pertama kali bahasa Indonesia adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke arah inti pembelajaran, akan Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar agar kalian tahu arah pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan ataupun tulis. Coba perhatikan peta konsepnya supaya kalian nanti tahu arah pembelajaran kita nanti. Selain kompetensi dasar yang Ibu sampaikan, yang perlu kalian tahu juga adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi laporan hasil observasi dengan kritis, cermat, dan semangat agar dapat melatih kemampuan panca indera terhadap lingkungan sekitarnya sehingga menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Sekarang kita masuk ke uraian materi. Coba, apa laporan hasil observasi itu? Laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Sedangkan kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Sekarang kita masuk di halaman berikutnya. Coba kalian pahami, kalian cermati tentang teks tersebut. Di halaman ini juga kalian akan menemukan ciri-ciri khas dari teks laporan hasil observasi. Setelah kalian baca, dapatkah kalian menemukan ciri-ciri khas dari teks laporan hasil observasi berdasarkan teks pembelajaran pada masa COVID-19? Hal-hal yang telah kalian temukan yakni pertama, bersifat objektif. Coba baca lebih dalam. Yang kedua, bersifat objektif atau apa adanya. Yang ketiga, ditulis lengkap dan menyeluruh. Yang keempat, bersifat kekinian atau terbaru. Yang kelima, menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Setiap item yang Ibu baca itu ada keterangannya. Contohnya, mengandung fakta, itu kalimatnya yang mana? Bersifat objektif dan sebagainya, itu ada keterangan yang lebih rinci. Dan kalian harus lebih mencermati. Untuk ciri-ciri sudah dijelaskan secara terperinci. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi laporan hasil observasi. Fungsi laporan hasil observasi yang pertama adalah
Laporan hasil observasi tentang suatu objek maupun fenomena fungsinya untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta yang ada di dalamnya. Yang kedua, laporan observasi tentang suatu kegiatan, perjalanan, penelitian laporan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan penulisnya. Untuk materi di 3.1 sudah dijelaskan semua. Sekarang kita mendapatkan rangkuman materinya. Rangkuman yang pertama, laporan observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Yang kedua, laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa. Yang ketiga, hal ini menegaskan bahwa laporan hasil observasi adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yang keempat, ciri-ciri laporan hasil observasi antara lain mengandung fakta, bersifat objektif, ditulis lengkap dan menyeluruh, bersifat kekinian atau terbaru, dan menambah pengetahuan juga wawasan pembacanya. Yang kelima, fungsi laporan hasil observasi pada posisi ada dua, yaitu berdasarkan pengamatan objek dan pengamatan kegiatan. Yang keenam, secara umum laporan hasil observasi berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Yang ketujuh, gagasan pokok setiap paragraf diperlukan untuk menyusun ringkasan laporan hasil observasi dengan menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang tepat. Demikian materi telah diuraikan secara rinci. Di lembar ini ada penugasan mandiri. Coba kalian buat latihan. Di halaman ini ada latihan soal. Coba kalian kerjakan dengan cermat supaya pembelajarannya terserap dengan baik. Halaman selanjutnya masih penugasan. Coba kalian kerjakan. Ini juga buat latihan untuk dikerjakan. Ini latihan keduanya. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.